Anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Pada pelajaran minggu lalu, kalian sudah saya suruh untuk membuat gambar dari sel saraf. Jadi, fungsi dari sel saraf ini adalah untuk menerima impuls atau rangsangan dari luar dan menghantarkannya ke sel saraf pusat dan lalu akan mengeluarkannya lagi sebagai bentuk efektor atau respon dari reseptor tersebut. Jadi misalkan kalian terkena panas, nanti akan menghasilkan respon yang menghindari panas tersebut. Di sini ada bagian-bagian sel saraf, bisa kalian lihat. Yang pertama adalah dendrit. Dendrit ini berada di ujung dan gabung sama sel utamanya atau kepala selnya. Jadi dendrit ini fungsinya adalah untuk menerima impuls dari neuron atau sel saraf yang lain. Jadi sel saraf ini selalu bersambungan satu sama lain. Dendrit ini fungsinya adalah untuk menerima rangsangan atau impuls dari sel saraf lain. Setelah itu dari dendrit ini nanti impuls akan menuju sel utamanya. Jadi di sini ada sel utamanya, di sini ada nukleus dan tubuh dari sel itu sendiri. Lalu ada perpanjangan yang namanya itu adalah akson. Jadi di sini ada akson yang merupakan perpanjangan dari sel saraf dan akson ini fungsinya untuk mengirimkan sinyal ke sel saraf yang lain. Jadi sel saraf ini akan bersambungan sama sel saraf yang lain. Akson ini adalah perpanjangan yang diselubungi sama selaput mielin namanya. Jadi selaput mielin ini fungsinya adalah untuk mempercepat impuls dari sel yang satu, sel saraf ini menuju sel yang lainnya. Jadi kenapa dia akson ini ada bungkusan-bungkusan kayak gini, itu fungsinya adalah untuk mempercepat impulsnya. Jadi kalau misalkan kalian kena panas, nanti kalian otomatis akan mengangkat tangan kalian. Jadi kenapa kok rangsangan itu bekerja sangat cepat? Soalnya ada selaput mielin ini, fungsinya adalah untuk mempercepat jalannya impuls kayak gitu. Nah, di sini di paling ujung dari sel saraf itu ada yang namanya terminal akson. Nah, fungsinya terminal akson ini adalah sebagai penghubung antara sel saraf satu dengan sel saraf lain. Jadi di sini kepalanya ini adalah ekornya, paling ujungnya, namanya adalah akson terminal. Jadi di akson terminal ini nanti akan terhubung sama dendrit yang sel sarafnya yang lain, kayak gitu. Nah, ini bisa kalian lihat contohnya, kalau misalkan tangan kalian itu terkena panas, nanti akan diterima oleh sel saraf, diteruskan ke sel saraf pusat. Setelah itu akan dikembalikan lagi ke sini untuk menghasilkan suatu gerakan. Jadi fungsinya sel saraf itu adalah untuk menerima impuls atau rangsangan dari luar tubuh dan meneruskannya ke sistem saraf pusat dan akan dikembalikan lagi dalam bentuk respon atau gerakan seperti itu. Jadi tugas kemarin kalian juga sudah saya suruh untuk mencari macam-macamnya sel saraf. Jadi bisa kalian lihat di sini macam-macamnya sel saraf itu banyak bentuknya. Yang pertama ada neuron sensorik. Jadi maksudnya neuron sensorik itu adalah kepala selnya, kepala atau inti dari selnya ini ada di tengah-tengah. Jadi kepalanya itu ada di tengah, lalu akson atau perpanjangannya itu menjulur menjadi dua. Jadi seperti ini namanya adalah neuron sensorik. Jadi artinya sensor itu adalah untuk sebagai sensor atau penerima kayak gitu. Jadi neuron sensorik itu adalah penerima pertama impuls atau rangsangan yang diterima. Macam sel saraf yang kedua, setelah neuron sensorik nanti akan diteruskan menuju ke interneuron.
Jadi interneuron kalau di buku kalian itu namanya adalah neuron asosiasi. Jadi sama aja, interneuron ini sebenarnya artinya juga sama kayak neuron asosiasi. Jadi artinya inter ini kan tengah-tengah ya, Rek. Jadi neuron yang berada di tengah. Jadi letaknya antara neuron sensorik dan motorik. Jadi kalau interneuron ini ciri-cirinya adalah dia punya kepala sel tapi nggak punya akson, jadi nggak ada perpanjangan dari selnya. Jadi bagian-bagiannya hanya kepalanya sama dendrit-dendrit saja, seperti itu. Setelah itu yang ketiga adalah neuron motorik. Jadi neuron motorik ini adalah neuron yang biasa kita lihat. Jadi kepala selnya ini ada di ujung. Setelah itu aksonnya merupakan perpanjangan dari kepala sel ini sampai menuju ke dendrit yang setelahnya. Jadi di sini kepala sel dengan dendrit, lalu ada perpanjangannya. Kalau yang interneuron ini tadi hanya kepala dengan dendrit saja, nggak ada aksonnya, seperti itu. Nah, susunan sistem saraf pusat pada manusia itu terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Jadi ini adalah sel saraf. Lalu di sini sistem saraf pusat itu terdiri atas otak dan perpanjangannya yaitu sumsum tulang belakang di bagian badan kalian. Jadi di sini kalau sumsum tulang belakang itu diperbesar, bentuknya itu seperti ini, seperti kupu-kupu kayak gini. Jadi kalau bedanya, kalau yang otak itu adalah untuk mengatur gerak sadar, sedangkan pada sumsum tulang belakang itu fungsinya adalah untuk mengatur gerak refleks. Jadi sistem saraf pusat itu terdiri atas otak untuk mengatur gerak sadar, kalau yang sumsum tulang belakang fungsinya untuk mengatur gerak refleks. Jadi, yang di sini, yang di tangan, kaki, dan seluruh badan kalian, ini adalah sistem saraf tepi namanya. Jadi, kalau sistem saraf pusat itu pengaturnya yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Kalau yang di pinggir-pinggir ini atau di seluruh badan kalian, selain otak dan sumsum tulang belakang, itu namanya adalah sistem saraf tepi, kayak gitu. Nah, di sini ada mekanisme gerak refleks. Jadi, kalau misalkan kalian terkena paku atau palu, nanti otomatis kalian akan mengangkat kaki kalian. Nah, mekanismenya seperti apa? Tubuh itu yang pertama akan menerima rangsangan dari luar atau dipukul palu ini, nanti akan diterima oleh neuron sensorik. Jadi penerimanya impuls itu namanya adalah neuron sensorik namanya. Nah, dari neuron sensorik ini akan diteruskan menuju sumsum tulang belakang. Nah, di sumsum tulang belakang ini ada namanya interneuron. Jadi inter tadi artinya tengah-tengah. Jadi interneuron itu adalah yang ada di sistem saraf pusat tempatnya. Nah, kalau sudah dari interneuron itu nanti akan dikembalikan lagi menuju ini neuron motorik atau ke otot sebagai penggeraknya nanti. Jadi makanya nanti akan terjadi gerakan mengangkat kaki seperti ini. Dan ini adalah namanya gerak refleks atau gerak yang enggak kita sadari. Jadi nggak bisa kita atur geraknya. Jadi rangsangan dari luar diterima oleh neuron sensorik, diteruskan ke interneuron pada sistem saraf pusat dan akan dikembalikan lagi melalui neuron motorik. Artinya motor itu penggerak. Jadi simpulkan bahwa jalannya impuls itu adalah dari yang pertama rangsangan ini akan diterima oleh neuron sensorik, akan diteruskan ke sumsum tulang belakang dan akan dikembalikan lagi menuju neuron motorik untuk nanti sebagai respon yaitu gerak. Nah, bedanya kalau mekanisme gerak refleks itu hanya melalui sumsum tulang belakang saja tanpa menuju otak. Kenapa kok seperti itu? Jadi kalau misalkan kalian lagi menginjak paku ya, Rek. Kalau kalian lagi nginjek paku, otomatis kalian akan mengangkat kaki kalian. Jadi tanpa kalian sadari, kalian itu akan menimbulkan gerak dulu.
menimbulkan gerakan dulu. Soalnya kenapa? Soalnya, impuls atau rangsangan ini akan nggak melalui otak dulu. Nah, nanti kalau kalian setelah melakukan gerak refleksi itu, baru nanti akan diterima oleh, otak, seperti itu. Bedanya, mekanisme gerak refleks dengan mekanisme gerak sadar, yaitu pada saat kalian dengan sengaja, eee, mendekatkan tangan kalian ke api misalkan, jadi, impuls ini nanti akan diterima yang pertama akan diterima oleh neuron sensorik. Jadi disensor dulu neuron sensorik, lalu nanti akan menuju sumsum tulang belakang dulu. Jadi nanti akan ke sumsum tulang belakang dulu, setelah itu dari sumsum tulang belakang akan menuju otak. Jadi jalannya nggak langsung ke otak ya, jalannya dari neuron sensorik nanti akan menuju sumsum tulang belakang dulu, lalu nanti akan diteruskan ke otak. Nah, di otak ini akan, diproses dulu, makanya kalian terjadi gerak sadar kalau misalkan kepanasan, sudah terlalu panas nanti kalian akan mengangkat tangan kalian lagi, seperti itu ya. Nah, jadi, dari otak ini akan dikembalikan lagi ke sumsum tulang belakang dulu, lalu akan, diteruskan atau dikembalikan ke neuron motorik untuk terjadi gerak, seperti itu. Sekian untuk pelajaran hari ini, silahkan dipelajari, material lain yang belum saya jelaskan di buku kalian, karena minggu depan insya Allah nanti akan saya, adakan ujian atau ulangan open book. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.